Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U19 di Surabaya yang digelar 17 Juli hingga 29 Juli. Seperti apa kesiapan anak asuh Indra Syafri dan bagaimana peta kekuatan tim lain? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam. Ya, dengan Eva di studio, Bung Joy. Bagaimana Anda melihat kesiapan anak asuh Indra Syafri menghadapi Piala AFF U19 kali ini? Ya, tentunya Indra Syafri dan seluruh pemain dia harus optimis karena Filipina kan bukan lawan yang jarang kita hadapi. Filipina itu di semua kelompok umur, di senior sering dihadapi Indonesia, dan pada kelompok 19 ini Indonesia sangat sering menang ya. Bahkan dengan skor yang sangat fantastis, ada 9-0, ada 7-0. Jadi harusnya sih optimis semua. Apalagi tim ini adalah sebagian besar pemainnya adalah pemain-pemain yang tampil di Piala Dunia U17. Jadi harusnya sih mereka lebih kompak, saling tahu ya. Dan Indra Syafri, saya tahu dia adalah seorang pelatih, dia juga instruktur yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Jadi harusnya sih tim ini menurut saya yang paling kuat. Bukan saja di grup, tapi juga di turnamen. Jadi kalau targetnya menjadi juara, rasanya sih bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa saja. Dan memang bukan target yang muluk karena Indonesia U19 ini punya kemampuan yang saya rasa di atas rata-rata U19 yang lain. Apalagi kalau dalam lingkup ASEAN ya, Indonesia kan udah sering juara di lingkup ASEAN ya, terutama di kelompok umur. Jadi saya rasa optimisme tinggi sekarang berada di timnya Indra Syafri karena mereka memang selain punya kemampuan yang di atas rata-rata pemain tim lain, juga head to head dengan Filipina, apalagi nanti misalnya ketemu Kamboja atau Timor Leste, mereka jauh lebih confidence. Jadi artinya sih tim ini punya suasana yang sangat bagus ya menjelang pertandingan pembukaan nanti melawan Filipina. Baik, optimisme yang tinggi ya Bung Joy. Kalau kita lihat sebelumnya kan Indonesia sudah melakukan pertandingan uji coba ya, salah satunya di Toulon Cup Prancis. Nah, bagaimana melihat performa Garuda Muda jelang AFF U19? Selain optimis, apakah bekal juga sudah cukup untuk menghadapi laga perdana besok? Ya, turnamen di Toulon memang tidak terlalu bisa memberikan gambaran ya, karena memang yang dihadapi juga karakternya berbeda, tapi overall saya lihat, saya evaluasi beberapa pertandingan mereka sih peningkatannya terus ada ya. Dan sayangnya mereka setelah dari Toulon itu tidak terlalu banyak melakukan pertandingan uji coba yang cukup kompetitif, sehingga memang perlu ada kesiapan khusus ya bagi tim ini, terutama dari sisi kekompakan, karena kan belum lama ini juga mereka masih disortir timnya. Nah, sekarang sudah 23 pemain sesuai dengan entry form by name, sesuai dengan DSP yang turnamen. Jadi harusnya sih ini udah tim yang terbaik, dan saya rasa Indra Syafri dengan semua pengalamannya, kan ini dia nggak pertama kali pegang Indonesia di kelompok umur, jadi harusnya sih dia sudah jauh lebih fasih ya. Tahun 2013 kalau nggak salah dia pegang juga, bahkan dia membawa juara juga kan di U19 di wilayah ASEAN. Jadi harusnya sih komunikasinya yang baik, dia sendiri sudah sangat berpengalaman, dan tim yang dia pilih sekarang juga beberapa pemain sudah blending dengan sangat bagus. Ada beberapa pemain baru, tapi saya rasa mereka juga adalah pemain-pemain yang besar di klub, dan mereka cukup punya jam terbang lah. Jadi harusnya sih tim ini yang menurut saya yang terkuat sekarang di turnamen ya, selain mungkin musuh lama Indonesia barangkali Thailand atau Malaysia, Singapura juga merupakan tim yang harus diwaspadai. Tapi di grup ini saya rasa Indonesia berpeluang untuk melenggang ya. Harusnya sih menang tiga-tiganya ya, dan tidak tergantung tim lain untuk lolos ke fase berikutnya. Ya, itu harapan kita ya untuk di grup A ini. Tetapi soal pemain tadi juga sudah disinggung sedikit Bung Joy, dari 23 nama pemain, siapa menurut Anda yang paling bisa diandalkan? Ya, ada beberapa alumnus U17 kan, ada Vigo Dennis, ada Doni, ada Sultan Zaki, ada Arkan, ditambah lagi ada Jardim kan, yang juga alumnus U17. Jadi harusnya sih tim ini lebih bagus ya. Ada tambahan pemain yang
bergabung pemain yang naturalisasi, ada Jens Raven. Jens Raven ya. Harusnya sih tim ini lebih kuat daripada yang kita perkirakan ya. Karena kan memang dari semua tim ini mereka sudah jauh lebih berpengalaman karena sudah memperkuat tim yang dalam tanda kutip merupakan tim Indonesia di level internasional. Jadi menurut saya Indra Safri punya banyak keuntungan dengan beberapa pemain yang sudah tampil di Piala Dunia U17 dan sekarang mereka menurut saya sedang performanya sedang sangat tinggi ya. Bahkan di jumpa pers terakhir kan Indra Safri mengatakan tidak ada masalah sama sekali dengan cedera, tidak ada masalah dengan performa, bahkan dia bilang semua pemain dalam kondisi top form. Jadi harusnya sih Indonesia bisa memantapkan diri sebagai calon kuat juara di turnamen AFF U19 ini. Semua pemain dipastikan prima, tetapi dari 23 pemain siapa yang nanti akan menjadi starting? Nanti akan kita bahas lagi ya, Bung Joy. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Top News. 3 terbaik itu siapa tuh? Nanti yang akan main dengan Filipina, yang akan main dengan Kamboja, yang akan main dengan Timor Leste dan seterusnya. Nah, ini dalam rangka itulah kita perlu secara terus-menerus tim pelatih mengevaluasi setiap individu pemain. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News dan masih bergabung sama kami Bung Joy. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda, siapa yang akan menjadi starting saat melawan Filipina di laga perdana besok? Ya, sulit menduga starting lengkapnya ya, tapi biasanya sih Indra Safri memakai formasi yang cukup ofensif 4-3-3. Kalau kiper kemungkinan besar Irkam. Lalu di belakang ada Sultan Zaki, ada Iqbal, banyak sebetulnya pemain yang sangat pantas jadi starter ya. Ada Kadek, ada Mulfi, di tengah Vigo Dennis, Marcel, Jardim. Saya kira itu yang akan menjadi andalan di lini tengah. Di depan saya kira cukup mewah juga ya. Setelah kedatangan Jens Raven kan ada Rizky, ada Tony Firman, sementara cadangannya juga banyak, Sultan Zaki, Arhan Kakak. Saya rasa sih ini tim yang cukup mewah ya, dalam arti lapis pertama dan lapis kedua itu tidak terlalu jauh bedanya gitu. Tapi kalau ditanya siapa yang akan tampil besok ya agak sulit diduga, tapi sih backbone-nya sih udah kelihatan dari timnya Indra Safri ini. Jadi yang nama-nama yang saya sebutkan tadi 80% atau 70% kemungkinan menjadi starter. Kita buktikan besok ya Bung Joy. Kalau kita bicara prediksi skor di laga perdana grup A Indonesia kontra Filipina besok, berapa menurut Anda? Ya, Indonesia bisa menang lebih dari 2 gol ya. Kalau saya lihat, saya sempat lihat beberapa cuplikan pertandingannya U19 Filipina, memang tidak banyak ya. Karena memang kan tidak banyak coverage untuk tim U19. Jadi gambarannya sulit. Bahkan Indra Safri pun mengatakan dia sulit menebak kekuatan dari Filipina karena tidak terlalu banyak footage-nya yang tersedia gitu loh. Tapi sih kalau kita lihat dari tim U23 atau tim seniornya, Filipina kan bukan negara bola gitu. Jadi harusnya sih nggak terlalu berbahaya lah bagi Indonesia, meskipun di kelompok umur itu siapapun bisa mengalahkan siapa gitu loh. Jadi Indonesia tidak bisa terlalu memandang enteng Filipina karena ini masih kelompok umur ya, bukan tim nasional senior. Kalau tim nasional senior jelas peringkatnya gitu. Kalau kelompok umur bahkan Indra Safri pun mengakui dia sulit menebak kekuatan Filipina. Tapi mengingat tim seniornya, peringkat mereka juga, tim U23, ya tidak jauh lah dari tim U19 ini gitu loh. Harusnya sih Indonesia tidak kesulitan ya menghadapi Filipina, bisa menang lebih dari selisih 2 gol. Amin ya Bung Joy. Nah, selain Filipina, di grup A ada Kamboja dan Timor Leste. Kalau di atas kertas Indonesia tentu harapannya bisa sapu bersih nih 3 kemenangan. Anda melihatnya bagaimana? Harusnya sih bisa kalau dilihat dari sejarah head to head dan perjalanan. Kan sebetulnya tim U19, 21, 23 dan senior itu kalau di negara-negara yang benar membina sepak bolanya tuh nggak jauh beda ininya kualitasnya gitu loh. Jadi kalau kita lihat Kamboja atau Timor Leste kan di seniornya juga bukan tim yang mengkhawatirkan Indonesia gitu loh. Apalagi Indonesia kan di tim seniornya sudah masuk ke level yang jauh lebih bagus daripada level sebelumnya gitu loh. Bahkan sekarang masuk ke putaran ketiga pra Piala Dunia kan, itu membuat tim U19 ini kan juga terpacu.
Dan kelihatan betul sih sebetulnya progresnya tim senior itu kemudian bisa diikuti oleh tim U23 atau tim U19 sekarang. Jadi kalau ditanya Kamboja atau Timor Leste mengkhawatirkan, enggak, saya sih enggak. Saya melihat mereka ya samalah sama Filipina gitu loh. Bahkan kalau Indonesia tidak bisa menjadi juara grup dengan apapun hasilnya, menyapu bersih atau ada hasil imbang, tapi kalau sampai ada yang kalah, mungkin barangkali itu sinyal yang patut diwaspadai. Tapi saya nggak yakin Indonesia kalah di grup gitu loh. Ya selalu bisa menang lah lawan Filipina, Kamboja ataupun dengan Timor Leste. Jika menang di grup, maka juga Indonesia bisa melaju ke semifinal ya. Prediksi Anda siapa lawan potensial Indonesia? Kalau dilihat ya musuh lama Indonesia kan nggak jauh-jauh dari situ ya, dari Thailand, Malaysia, Vietnam, gitu loh. Jadi harusnya sih itu tetap akan menjadi lawan berat bagi Indonesia. Barangkali akan ketemu nanti di babak selanjutnya. Baik, terima kasih Bung Joy, kita doakan yang terbaik ya untuk Timnas U19 yang akan menghadapi laga perdana besok melawan Filipina. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.